satu-satunya yang pertama kali dilakukan di Bali. Gimana contohnya? Saya mau lihat sistem ini. Buleleng katanya. Ahok berkunjung ke Buleleng di Semeton, tepatnya di SMP Negeri 1 Sukasade. Sebagai pemerhati pendidikan Indonesia, Ahok kagum terhadap komitmen Pemkab Buleleng dalam meningkatkan teknologi pendidikan di Kabupaten Buleleng. Komitmen itu terwujud dari SMP Negeri 1 Sukasade yang berhasil menjadi sekolah rujukan Google yang pertama di Bali. Itu adalah predikat yang diberikan oleh Google kepada sekolah yang telah menggunakan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajarnya. Ahok pun menyempatkan diri untuk berkeliling sekolah, menyapa para guru, dan murid yang sangat antusias dan melek teknologi. Ahok pun optimis, jajaran guru di SMP Negeri 1 Sukasade bisa menjadi guru kelas dunia. Siapa bisa bayangin nggak gitu? Guru-guru di Buleleng itu kalau dia dapat sudah sertifikat yang level 3, dia bisa ngajar di seluruh dunia. Nah, ini bisa satu sekolah langsung belajar sekelas dunia, termasuk guru, termasuk murid. Kenapa ini gitu penting? Pendidik kita termasuk anak didik tertinggal nih dari tingkat global, standar internasional tertinggal jauh. Tapi dengan ada teknologi kita bisa menyamakan mereka sebetulnya. Jadi Pak Bupati pengen satu kabupaten nih, kita jadikan Buleleng jadi contoh, nanti Bali jadi contoh, seluruh provinsi. Jadi guru-guru Bapak masih latih, dia ke luar negeri ngajar Pak. Dia kan ngajar di luar negeri, kan terbuka. Dan ini akan membuat kita maju. Oke, dadah. Bye-bye. Ridho nggak kalian guys kalau Basuki Cahayapurnama dan juga Sherly Cowanda digadang-gadang nih mau maju jadi bakal calon presiden dan juga wakil presiden di tahun 2029. Ini lagi rame banget diperbincangkan di Threads dan juga di Instagram. Manifesting paslon Ahok dan Sherly maju Pilpres RI 2029. Kita juga lihat ya track record dari mereka berdua ini yang sangat amazing dan juga problem solving yang luar biasa brilian daripada kedua orang ini. Achievement mereka, prestasi mereka itu benar-benar sangat membanggakan orang-orang Indonesia. Begitu. Apakah kalian setuju? Kalau kalian setuju, haruskah kita manifesting bareng-bareng? Apakah ini merupakan satu harapan baru bagi bangsa Indonesia di tahun 2029? Kalau kalian setuju, kalian bisa komen di bawah guys. Kalau nggak setuju juga, boleh sih kalian mencalonkan mungkin calon-calon dari kalian gitu ya. Orang-orang yang mungkin kalian pikir bakal tepat untuk melayani bangsa Indonesia dan juga rakyat Indonesia di tahun 2029. Misalnya Gubernur Kaltim mungkin. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya akan membacakan komentar yang ada di cuplikan video tersebut. Saya akan membacakan satu persatu teman-teman komentarnya, dan langsung saja teman-teman, di sini ada yang berkomentar mengatakan yang memalsukan sama-sama yang punya dibui ataupun jarak. Kalau terbukti sama ratakan, nggak orang besar dan kecil sama di mata hukum. Masyarakat pun menunggu hukuman mereka. Ya, membela pembohong itu harus berbohong juga. Orang cerdas kalau berbohong jadi mendadak linglong, bicaranya pun nggak sesuai fakta yang terjadi sebenarnya. Ya, berikut teman-teman. Penegak hukum sudah menjadi kerbau penguasa setelah hidungnya dikasih tali untuk mengakui dan untuk mengikuti aturan penguasa. Ini nyatanya dari panggung sandiwara saja penguasa yang telah menebar kejabatan terhadap mereka dengan tujuan untuk melindungi kejahatan yang dilakukan oleh kuasa atau penguasa hukum tersebut. Ya, UGM kok pekok-pekok, apa tidak malu? Sekolah prestisius di UGM kok jadi ngibul? Semua memalukan. Tangkap saudara Pratikno, Ova, dan lain-lain yang terlibat
dalam kasus ijazah Jokowi ini, kalau boleh miskinkan bila terindikasi korupsi ya. Kok begitu rumit? Ada yang disembunyikan? Hanya gara-gara Jokowi, ijazah Jokowi yang terlihat palsu, satu negara Indonesia hancur. Dan gara-gara Jokowi memecah belah Indonesia ini ya. Manusia itu kalau tidak jujur pasti akan kehabisan bahan. Walaupun memberikan jawaban ya, jawaban yang ngawur seperti bapak yang di UGM itu yang bodoh benar-benar botol ya. Katanya seperti begitu teman-teman. Dan komentar berikutnya, pengadilan rakyat saat ini sudah berjalan, pasti kebenaran akan menang ya. Adili Jokowi dan makzulkan si Fufu Fafa. Bisa juga ijazah palsu, pengalihan isu yang lebih besar. Memang isu utang negara tenggelam dengan ijazah palsu Jokowi. Proyek Megastrut hilang dari layar perdebatan, padahal itu bagian paling besar pengaruhnya terhadap keuangan negara dan membuat efek kehidupan ekonomi rakyat saat ini. Utang negara dari kereta cepat dan IKN perlu dipertanyakan juga ya. Kalau palsu ya jelas bulat, makanya nggak kelar-kelar. Yang punya ijazah takut dicecar hakim. Palsu ya memang palsu, yang membela palsu itulah yang jadi bingung untuk bisa menjawab. Ya, ternak-ternak bayaran yang ada, termul batik kuning bikin jengkel mulutnya ditampar saja. Kalau sudah terima cuan untuk berbohong, maka semua masalah pun diokekan. Meskipun itu dosa, tetapi mereka tidak peduli. Yang penting uang tetap masuk ya. Adili Jokowi dan tangkap Jokowi. Tegakkan hukum kepada Jokowi, miskinkan Jokowi, dan sita semua aset-aset Jokowi, dan adili semua keluarganya, dan mazulkan si Gibran. Bukan hanya Jokowi dan Gibran saja yang ditangkap dan atau yang diadili, tetapi semua termu-termu juga dan antek-antek Jokowi ya. Berikut teman-teman, pengkhianatan dan penjilat hukum mati saja seharusnya. Luar biasa apa yang sudah mereka lakukan dengan membodohi dan membuat bodoh semua orang yang ada di Indonesia ini. Rakyat jelata apresiasi Rektor UGM yang waras, bantu membuktikan kebenaran, sama RRT yang otaknya pada jenius membuktikan berdasarkan ilmunya. Tidak seperti kuasa hukum si Jokowi pada tolol, tidak waras, yang penting dibayar sama si Jokowi, pakai bela dengan kebohongan dan menutupi kebenaran, biar yang salah menjadi benar, padahal ijazahnya adalah benar-benar palsu. Tetapi semua para termul dan antek-antek Jokowi pandai menutupi kasus ijazah Jokowi ya. Semoga ijazahmu segera terbongkar Jokowi, dan semoga semua kebohonganmu selama ini bisa terbongkar secepatnya. Secara logika, kalau ijazah si Jokowi itu benar, kenapa harus para pengacara sampai mengeluarkan uang banyak karena tidak jujur? Takut ketahuan mungkin ya. Enak banget mudahnya minta maaf. Nggak sadar kalian Jokowi sudah bikin keributan di negeri ini. Kalian sudah dihasut dan sudah dikasih uang, dan uang itu pun uang haram yang dikasih si Jokowi, karena sudah bikin negeri ini hancur gara-gara satu orang si Jokowi saja ya. Yang lebih baik membuat aneh bahwa pernyataan Egy saat bertemu Jokowi dan langsung memerintahkan ajudan untuk telepon Kapolri agar Kapolda terbitkan RJ, terbukti cepat RJ yang terbit pun bisa dilaksanakan. Nah, ini catat para pendukung kepalsuan, penyidik begitu kasihan muridnya. Masa dengan kasus ijazah Jokowi yang palsu ini kalian rela mati-matian membela kebohongan si Jokowi? Nah, berikut teman-teman, kalau bisa polisinya juga harus dibui karena sudah lama menutupi kejahatan Jokowi. Siapa yang menaruh benih, maka dia harus mempertanggungjawabkan di dunia akhirat nanti ya. Yang membuat keterangan laporan bohong ada hukumnya, apalagi masalah untuk NKRI ke depannya. Yang punya juga yang memalsukan ijazah harus ditangkap.
dan dipenjarakan. Kalau semua termul yang bikin rusuh, jangan dipenjara, kasihan. Kalau bisa kirim transmigrasi ke pulauan yang subur, contohnya Pulau Nusa Kambangan, itulah yang lebih cocok tempat bagi mereka. Udah nggak usah bertele-tele untuk mengadili si Jokowi. Biarpun caranya, Jokowi tidak mau dihukum, karena hukum di Indonesia ini dia sudah beli. Sehingga pun kasus ijazahnya sampai sekarang banyak orang yang membela dia, tetapi dia tidak sadar bahwa kelakuan yang dia lakukan itu adalah termasuk kasus yang sangat fatal. Nah, sebagai presiden yang baik, dia harus menjadi contoh untuk para generasi-generasi muda untuk kedepannya. Tetapi dia tidak patuh dicontoh, dia tidak layak menjadi presiden lagi. Semasa 10 tahun menjabat sebagai presiden Indonesia dengan menggunakan identitas palsu atau ijazah palsu. Ya, sejarah Indonesia mantan presiden yang bermasalah adalah Jokowi lah satu-satunya. Sesekali kalau ada debat, ajaklah si Jokowi selama 7 hari ke depan. Semoga para termulnya tahu kebohongan si bosnya. Ya, semoga RRT ini bisa mencarikan fakta yang masuk di akal. Jangan hanya sekedar bohong-bohong saja. Ya, seret ke ranah hukum para termul dari semua institusi yang terlibat ijazah palsu Mulyono. 3 tahun ngepasin tipu-tipu, masih aja ketahuan kejagalan-kejagalan isu ijazah Jokowi ini. Ya, mungkin itu saja teman-teman komentar-komentar yang ada di cuplikan video yang kita telah tonton. Dan terima kasih telah menonton, terima kasih waktunya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.